Menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus,
Shalom saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema khotbah dengan judul Perkataan Iman. Natseng Alkitab yang saya ambil itu dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 44. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan membacakan nats kunci Alkitab dari Yohanes 11 ayat 38 sampai 40 dengan judul perikop Lazarus yang dibangkitkan. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Di pertanyaan Yesus kepada Marta. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya membawakan khotbah ini dari Lazarus yang mungkin sering kita sudah baca ya, tentang Lazarus yang dibangkitkan. Nah, saya mengambil dari perspektif lain, di mana saya melihat bahwa dalam perikop ini ada perkataan iman yang ditunjukkan oleh saudara yang tinggal ini, yaitu Lazarus ini, yaitu Marta dan Maria. Bagaimana Marta dan Maria dalam perkara Lazarus ini, saudaranya ini, mereka tetap menunjukkan iman kepada Kristus. Bukan bersungut-sungut ya, maka saya akan ceritakan demikian Bapak Ibu. Jadi latar belakang singkat Injil Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes itu sekitar tahun 85 sampai dengan 90 Masehi. Jadi di sekitar akhir abad pertama. Kemudian kisah Lazarus yang dibangkitkan ini merupakan 7 tanda tentang kemesiasan Allah. Kenapa tuh sebut 7 tanda? Karena melalui perkara ini, melalui kisah ini, kita bisa melihat bagaimana Kristus bekerja menunjukkan kemesiasannya dalam perkara ini. Kita akan dalam kisah ini. Keunikan dari kisah dalam Injil Yohanes secara keseluruhan, bahwa ketika Yohanes mencatat tentang Yohanes, itu dia tidak pernah menyebut tentang dirinya sendiri, tapi ditujukan kepada Yohanes Pembaptis, maksud saya. Ditujukan kepada Yohanes Pembaptis, jadi biasanya sebutnya Yohanes saja, yang artinya itu Yohanes Pembaptis. Atau kepada Simon, anak Yohanes. Ya, jadi ada 2 itu. Terus kemudian kisah yang kita baca ini, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan ini hanya unik terdapat atau dicatat dalam Injil Yohanes. Tidak terdapat dalam Injil sinopsis. Maksud saya tidak terdapat dalam Injil Matius, Markus, maupun Lukas. Kemudian perikop ini menceritakan Lazarus yang sedang sakit sekarat ya. Jadi mungkin dia sakitnya itu terlalu parah sehingga ya hampir mati gitu ya. Ketika itu saudaranya dicatat, Marta dan Maria itu menyampaikan kepada Yesus tentang kondisi Lazarus ini yang sedang sekarat ini. Ya, ketika Yesus dalam pelayanannya, dia diberitakan tentang Lazarus ini. Tuhan, Lazarus yang engkau kasih ini sedang sakit. Tentu ketika Marta dan Maria menyampaikan ini, ada sesuatu atau ada sakitnya ini tentu parah. Kalau enggak mungkin Marta dan Maria ini meminta tolong kepada Yesus. Karena Yesus ini tentu dalam pelayanannya cukup sibuk ya. Tetapi dikatakan bagaimana respon Yesus ketika Yesus menerima kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Ya mungkin Yesus tahu bahwa kondisinya sekarat. Di situ dicatat ya bahwa ketika mendengar
Yesus bukan langsung bergegas, langsung datang, tetapi dicatat dalam Alkitab dengan sengaja. Yesus tinggal lebih lama 2 hari lagi. Jadi dikatakan Yesus malah sengaja tinggal di seberang sungai Yordan selama 2 hari lagi. Ya, jadi maksud Marta dan Maria supaya Yesus segera, karena posisinya udah mau meninggal ini, mau sekarat kalau tidak segera ditolong gitu ya. Nah maka dari itu setelah tinggal 2 hari, setelah hari ketiga, nah dicatat di situ Yesus mengunjungi mereka. Namun ketika Yesus mengunjungi mereka, sebenarnya dicatat Yesus sudah mengetahui kondisi Lazarus sudah meninggal. Ya, di dalam Yohanes 11 ayat 11 sampai 14 dikatakan bahwa Yesus sudah tahu bahwa kondisi Lazarus ini yang sedang sakit sudah meninggal. Tapi kenapa Yesus datang? Nah, nanti kita melihat, dan pada hari berikutnya ketika Yesus tiba di rumah Maria dan Marta, Lazarus sudah meninggal. Dan bukan sudah meninggal, Lazarus sudah berada di dalam kubur, sudah dikuburkan. Dan waktu itu dicatat Alkitab, sudah 4 hari Lazarus ada di dalam kubur. Ya. Kemudian pada akhir kisah ini, Lazarus yang sudah berbau dan berbaring kubur selama 4 hari itu kembali bangkit dan hidup. Ya. Dari kisah perikop ini saya akan menyampaikan Marta dan Maria bisa saja bersungut-sungut ya ketika kita minta tolong sama orang, tetapi orang itu bukannya segera merespon. Dalam hal ini Marta dan Maria minta tolong kepada Yesus, tapi Yesus tuh bukan segera menolong, tetapi malah tinggal lebih lama. Nah, Marta dan Maria tentu bisa ngegrendel, bisa bersungut-sungut tentang, oh kenapa sih Yesus yang orang yang engkau kasihi walaupun engkau dalam pelayanan, ya tolonglah supaya Yesus datang segera untuk menyembuhkan Lazarus ini, saudara kami yang sedang sakit ini. Ya, jadi yang saya maksudkan di sini ada yang saya gunakan adalah perkataan iman. Jadi perkataan iman yang saya maksudkan adalah berisi pernyataan baik tersurat maupun tersirat lisan dan tulisan dari Maria atau Marta ketika mereka menghadapi persoalan hidup. Ketika Lazarus sakit, ketika Lazarus berada dalam kondisi sekarat, ketika ia meminta tolong kepada Yesus, apakah tidak diresponnya, itu kemudian yang ada persungutan. Tetapi kita melihat bagaimana Marta dan Maria memperkatakan atau menyerukan perkataan iman. Saya akan lanjutkan. Bentuk perkataan iman Marta dan Maria, ini saya bisa bacakan secara singkat. Itu bisa, atau saya catat dalam beberapa ayat ya. Yang pertama di dalam ayat Yohanes 1 ayat 3b. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kan seperti perkataan iman. Emang tahu kok nyebut-nyebut Lazarus ini sebagai engkau orang yang engkau kasihi. Nah ini bagaimana mereka menempatkan bahwa Lazarus ini adalah seseorang yang dikasihi Yesus. Kemudian di dalam 11 ayat 21 sampai 22. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Ini ketika Yesus datang ya. Jadi bagaimana Marta ini memproklamirkan perkataan iman. Seringkali kita ketika menghadapi masalah, maka kita bisa seperti Marta ini. Terus kemudian di dalam Yohanes 11 ayat 23 sampai 24, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit, kata Marta kepadanya. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Wah. Ketika Yesus mengatakan tentang Lazarus ini, saudaramu akan bangkit. Marta yang secara manusia tahu itu udah di dalam kubur, ya tetap memperkatakan hal yang positif. Ya. Bayangkan. Kemudian dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 27, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi di sini bagaimana kita melihat bagaimana perkataan iman diucapkan oleh Marta, oleh saudari daripada Lazarus yang sakit ini. Bukan mereka menggerutu, bersungut-sungut ketika menghadapi persoalan. Ya, setelah mempelajari Yohanes 1 ayat Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, saya akan memberikan pertanyaan kunci, mengapa perkataan iman diperlukan dalam hidup keseharian orang percaya? Diperlukan dalam hidup keseharian kita sebagai orang percaya. Nah, dari nats Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 itu, saya menemukan ada 4 hal penting yang akan saya bagikan. Mengapa perkataan iman diperlukan dalam hidup keseharian orang percaya. Nah, jadi perkataan iman diperlukan dalam hidup keseharian orang percaya. Itu yang pertama, agar nama Kristus, anak Allah, dimuliakan. Jadi ketika kita mengucapkan perkataan iman, ingat saudara, Kristus atau anak Allah dimuliakan. Dalam Yohanes 11 ayat 4, saya bacakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Bila saudara diizinkan menghadapi kesukaran, kesesakan, penderitaan, penyakit, maka serukan perkataan iman, janji firman Tuhan, dan belajar untuk tidak bersungut-sungut, tidak gerendel gitu ya, tidak mengeluh. Jadi gini Bapak Ibu, saya akan memberikan kesaksian. Berada dalam tim pastoral, saya pribadi juga tidak lepas dari masalah tentunya, ya, tidak luput dari masalah hidup. Nah, ketika saya menyusun materi khotbah ini, saya kembali dikuatkan. Melalui kesempatan ini saya diingatkan untuk menyerukan perkataan iman, menyerukan janji firman Tuhan, agar nama anak Allah Kristus itu dimuliakan. Nah, bagaimana saudara? Apakah saudara mau menyerukan juga perkataan iman? Sehingga melalui perkataan iman, orang bisa melihat dalam kondisi bagaimanapun, saudara sebagai pengikut Kristus memuliakan nama Mesias, memuliakan nama Allah, memuliakan nama Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, perkataan iman diperlukan dalam hidup keseharian orang percaya, agar kita, saudara, dapat belajar untuk percaya. Di dalam Yohanes 11 ayat 15a dikatakan, tetapi syukurlah aku, di sini Yesus maksudnya, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, setelah saya lihat ya, belajar percaya. Ternyata percaya itu juga perlu untuk belajar, perlu untuk dilatih saudara. Ya. Percaya pada janji firman, mungkin mulai belajarnya dari hal-hal yang tampak mudah, terlihat sederhana. Ya. Nanti kemudian semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Kadar iman seseorang mungkin berbeda satu dengan lain. Saudara mengambil bagian saudara dulu ya, untuk mulai percaya, untuk belajar untuk percaya. Dalam Lukas 16 ayat 10, perikopnya setia dalam perkara kecil. Ini nasihat ya. Tuhan menyerukan atau mengajarkan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya Tuhan mulai melihat kita dalam perkara-perkara kecil. Di sini dikatakan, yang saya mau tekankan, kita dapat belajar percaya mulai dari perkara-perkara kecil dulu. Sehingga ketika perkara-perkara kecil kita lulus, nah mungkin kita akan dapat ujian yang semakin menguji bagaimana kadar percaya kita. Dengan belajar tentu ya, ini dengan belajar kita mengambil manfaat. Selanjutnya saudara-saudara, yang ketiga, perkataan iman diperlukan dalam hidup
kesadaran orang percaya bahwa Yesus sanggup mengatasi masalah apapun dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Di dalam Yohanes 11 ayat 21 sampai 22 dikatakan demikian. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Itulah sebabnya mengapa perikop tanda bagi kesiasan Yesus. Bapak Ibu, kisah Lazarus dibangkitkan, mungkin kita bisa bacanya secara sepintas ya, lewat gitu. Tetapi setelah saya pelajari, kisah Lazarus yang dibangkitkan ini merupakan hal yang sangat fenomenal. Kenapa? Fenomenal? Karena Lazarus ini dibangkitkan dan hidup kembali bukan setelah dia mati beberapa saat, Bapak Ibu. Ya. Lazarus dibangkitkan bukan ketika dia baru beberapa jam dia meninggal. Tetapi dikatakan, Bapak Ibu, Lazarus sudah berhari-hari meninggal, sudah berbau dan sudah membusuk. Nah, kalau saya pelajari ya, di dalam dunia kedokteran forensik, itu menggambarkan kematian jasmani. Saya jelaskan untuk saudara. Jadi, apa yang terjadi ketika jasad seseorang, ketika seseorang meninggal, dan jasadnya itu melalui waktu. Itu ada waktunya detik. Nah, dia udah mulai berubah, saudara sekalian. Kemudian menit. Waktu terus berjalan, jam, hari, minggu. Nah, kemudian kalau sudah ke sana, tentu kondisi jasad ini sudah berbeda, sudah tidak sama lagi dengan ketika ia baru meninggal. Nanti saya akan jelaskan begini ya Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan buku ajar kedokteran forensik dan mediko-legal, saya akan membagikannya untuk saudara. Itu terjadi perubahan jasad. Ini saya mau menceritakan dalam kasusnya Lazarus ini. Lazarus kan sudah meninggal, sudah 4 hari. Nah, sebenarnya bagaimana sih, kenapa bagi saya ini fenomenal? Begini saudara, ketika seseorang meninggal, terjadi perubahan jasad, ya, pada orang meninggal ini, yang kita sebut dengan postmortem atau pasca kematian. Ada 2 hal. Yang pertama, perubahan segera atau perubahan secara langsung gitu. Dan yang kedua adalah perubahan lanjut. Yang saya maksudkan gini, ketika seseorang meninggal, ya, itu temperatur atau suhunya jasad ini, itu umumnya suhu tubuhnya menurun. Dingin. Nah, dinginnya beda ya. Ini dinginnya dingin mayat gitu. Kenapa bisa dingin? Karena dipengaruhi oleh suhu sekitar jasad berada. Mungkin kalau di tempat-tempat tertentu suhunya panas atau suhunya dingin. Nah, itu dipengaruhi oleh suhu sekitar. Terus kemudian juga dipengaruhi oleh umur si jasad ini. Apakah dia anak dan lansia yang lebih cepat mengalami penurunan suhu tubuh dibandingkan dewasa ya. Terus kemudian juga jenis kelamin. Nah, saudara, dikatakan bahwa wanita lebih lama proses penurunan suhu jasadnya dibandingkan pria. Kenapa? Karena mungkin di sini dikatakan terdapat kandungan lemak yang lebih banyak dibandingkan pria. Kemudian juga penurunan itu tergantung juga gizi ya. Jasad kurus lebih cepat menurun suhunya. Kemudian juga ruangan tertutup, penyakit ya. Penyakit itu dalam hal jasad yang mati karena penyakit kronis, penurunan suhunya lebih cepat. Nah, inilah yang dialami kondisi Lazarus. Dia mati karena dia mengalami penyakit. Tentu dia akan mengalami penurunan suhu tubuh yang lebih cepat. Nah, terus kemudian apalagi nih tanda yang secara itu lebam mayat. Tubuh mengalami perubahan warna, umumnya berwarna merah, ungu kemerahan. Terus kemudian ada proses kaku mayat atau rigor mortis dalam bahasa kedokterannya ya. Jadi ada kekakuan setelah seseorang itu meninggal. Jadi jasad itu biasa kaku. Nah, ini sudah tentu pasti sudah terjadi dari jasad Lazarus yang sudah meninggal. Nah, terus kemudian ada perubahan lebih lanjut yang kedua ya. Itu terjadi pembusukan, decomposition atau putrefaction, ini bahasa kedokteran ya. Apa itu pembusukan ya?
terjadi proses kimiawi dalam jasad. Ya, dalam jasadnya si Lazarus ini disertai keluarnya gas-gas yang berbau busuk. Makanya dikatakan oleh saudarinya Lazarus, ya Tuhan, Lazarus ini sudah 4 hari, sudah berbau busuk. Nah ini maksudnya. Kenapa? Karena sudah terjadi perubahan kimiawi. Pembusukan terjadi pada jaringan kulit jasad. Jadi jaringan kulit itu bisa melepuh ya, bisa menimbulkan cairan. Jadi organ bagian luar terjadi perubahan warna pada jaringan kulit. Jadi, kalau di luarnya, jadi kan tadi kan kita tahu kayak lebam, mungkin ada warnanya kemudian lama-lama semakin menghitam gitu ya. Terus kemudian organ bagian dalam. Nah organ bagian dalam itu paru-paru, dicatat jaringan, otak kita, limpa, hati dan usus itu mungkin juga sudah rusak ya. Sudah terjadi pada jasad Lazarus. Itu ialah yang menyebabkan dari jasad Lazarus ini timbul bau. Jadi sebenarnya secara kedokteran, jasad Lazarus ini sudah rusak, saudara. Tapi apa yang kita lihat ya? Terus kalau kita lihat apalagi perubahan lebih lanjutnya, mungkin ada jasad berubah menjadi seperti lilin yang lunak, licin dan berwarna keruh, jadi lembek gitu. Terus kemudian ada terjadi mumifikasi pada tahap lebih lanjut ya. Jasad mengering dan lisut atau menyusut. Terus kemudian juga jasadnya hancur, tinggal tulang. Ini pada proses perubahan lanjutan. Nah, tadi kita sampai dengan itu aja. Organ bagian dalam itu mengalami pembusukan. Tentu kalau mengalami pembusukan sudah terjadi dekomposisi, sudah terjadi kerusakan. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya katakan, Lazarus mendapat kesembuhan dari segala kondisi kerusakan fungsi-fungsi semua organ tubuh jasmaninya. Siapa yang menyembuhkan? Ialah Yesus Kristus, Mesias, Allah, pencipta langit dan cipta Lazarus. Dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, maksudnya oleh Kristus, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bahkan Lazarus sendiri diciptakan oleh firman Allah yang hidup, oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 11 ayat 43-44a dikatakan, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia, Yesus maksudnya, dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ini Yesus memanggil Lazarus yang sudah terbaring, jasadnya sudah terbaring 4 hari, berbau Bapak Ibu. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu, Lazarus itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Bapak Ibu, fenomena. Ketika Yesus memanggil Lazarus seperti ini, itu ada terjadi proses pemulihan. Karena organ-organ tubuhnya yang berbau busuk, yang sudah rusak, itu kembali mengalami pembaruan. Otak-otak yang sudah, daya kerja otaknya yang sudah rusak, mungkin juga jaringan sel-selnya sudah pada mati, mengalami pembaruan. Dan kekuatannya yang tadinya sudah tidak ada karena semuanya sudah rusak, juga timbul kekuatan. Mungkin juga jaringan kulitnya, organ-organ dalamnya semua diperbarui. Pencipta langit dan bumi pada Lazarus ini bangkit. Jadi dicatat bagaimana Lazarus itu bangkit. Inilah yang menyebabkan mengapa ini menjadi tanda bahwa Yesus itu Mesias. Bila saat ini pemirsa siaran ini izinkan memiliki penyakit, percayalah bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, sanggup menyembuhkan dan memulihkan segala penyakit. Ya, Alkitab mencatat Lazarus jasadnya tadi ya sudah mengalami pembusukan, sudah mengalami dekomposisi, berbau, organ tubuhnya dalamnya sangat mungkin sudah rusak ya, sudah tidak normal lagi. Namun Lazarus dapat dibangkitkan dari kubur. Nah, yang terakhir saudara, mengapa ya kita perlu memperkatakan iman? Yang keempat, agar kita dapat melihat kemuliaan Allah
Di dalam Yohanes 11 ayat 40 dikatakan demikian. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, ini melalui peristiwa bangkitnya Lazarus, banyak orang melihat kemuliaan Allah. Siapa itu orang itu? Orang-orang yang bersama dengan Marta dan Maria, orang-orang Yahudi yang mengikuti, berempati ya, dengan meninggalnya saudaranya si Marta dan Maria ini. Mungkin tetangga-tetangganya, mungkin kenalannya. Mereka nih orang-orang Yahudi. Dan ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri, dengan menyaksikan bagaimana orang yang sudah membusuk ini, mayat Lazarus ini, bisa kembali bangkit dan bisa dipulihkan. Nah, melalui peristiwa bangkit Lazarus, banyak orang melihat kemuliaan Allah. Nama Tuhan dimuliakan. Tadi ya, bagaimana dampaknya Bapak Ibu? Bagaimana saudara? Dampaknya banyak orang, dicatat orang-orang Yahudi menjadi percaya. Yohanes 11 ayat 45 mengatakannya demikian. Kerajaan Allah diperluas, kemuliaan Allah dinyatakan. Dalam Yohanes 11 ayat 45 dikatakan demikian. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang lewat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya, percaya kepada Yesus maksudnya ya. Nah, sebagai penutup, berdasarkan Yohanes 11 1-4, kita belajar kisah Lazarus dibangkitkan. Itu kita banyak menghadapi masalah-masalah ya. Jika kita menghadapi masalah-masalah seperti yang dialami oleh Marta dan Maria, perkataan iman diperlukan. Perkataan iman diperlukan dalam hidup keseharian orang percaya. Mengapa? Yang pertama, agar Kristus, anak Allah, dimuliakan. Yang kedua, agar kita dapat belajar untuk percaya. Yang ketiga, bahwa si Yesus sanggup mengatasi apapun salah kita. Saudara, pada kesempatan ini, di poin 3 ini, saya ingatkan saudara, apa masalah saudara? Apakah masalah sakit penyakit? Apakah masalah keluarga? Apakah masalah usaha? Apakah masalah pangan? Apapun masalah itu, yang saya ingin sampaikan, yang engkau menghadapi masalah-masalah itu, jangan sungut-sungut. Saya pun belajar, saudara. Saya pelajari, menyiapkan khotbah. Oh, begini ya. Oh, kalau gitu, saya renung. Oh, gitu ya. Kalau gitu, jika saya dalam kondisi tentu orang akan mengalami. Even saya berada dalam tim pastoral. Ya terlepas, lebih kita kan masa pandemi. Ya, banyak hal yang kita alami selama 2 tahun ini. Yang tentu tidak kita rencanakan sebelumnya. Ada hal-hal yang membuat kita jatuh. Saudara mengalami. Coba. Iman. Pasti yang kita bisa perkatakan janji firman. Apa itu? Catat Alkitab. Dan kau merasa lemah, jangan bilang, aduh, isdawan. Aduh, ketika udah lama. Misalnya. Jangan Bapak Ibu. Belajar, saya pun belajar ketika saya membaca ini. Bagaimana mereka, Marta dan Maria, mengucapkan perkataan iman yang mestinya tentu kita bisa berandai-andai ya, kalau dia mau bersungut-sungut, kalau dia mau bersikap negatif, kalau kita mau menyindir, menghujat Yesus yang kok nggak buru-buru datang sih? Kan udah saya bilang ini udah beberapa hari yang lalu, tuh Yesus malah sengaja tinggal lebih lama 2 hari, kan mati jadi ini Lazarus. Nah, bisa aja seperti itu, dan bisa lagi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin diucapkan. Nah, maksud saya, kita pun demikian dalam hidup keseharian kita, apapun yang kita alami, apapun saja tidak memperkatakan itu.
Melalui acara ini, melalui kesempatan ini, saya ingatkan, termasuk pada diri saya sendiri, untuk terus mengucapkan perkataan iman yang membangun kita punya kekuatan mental untuk menghadapi apa yang kita harus hadapi. Ya. Yang terakhir, yang keempat, agar kita dapat melihat kemuliaan. Orang percaya perlu belajar untuk tidak bersungut-sungut ketika menghadapi persoalan hidup. Saya, saudara, perlu belajar, percaya, perlu belajar tidak bersungut-sungut ketika menghadapi persoalan hidup. Karena itu tuh, saya mau menantang saudara, menggugah, memprovokasi saudara. Apakah mulai hari ini saya dan saudara bersedia memperkatakan perkataan iman dalam hidup keseharian kita? Tuhan Yesus memberkati.